Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Di sini saya mendapatkan sebuah kartu grafis ITX yaitu Sapphire Pulse Radeon RX 550. Untuk spesifikasinya dia DirectX 12, Vulkan, FreeSync, eSpot Ready dan Relief Capture ya. Dan ini seri Overclock Edition dengan memori 4GB GDDR5 ya. Untuk seri spesifikasinya yaitu Sapphire Pulse Radeon RX 550 4G GDDR5 seperti itu guys. Untuk serial number sudah saya pastikan sama. Kemudian untuk ini spesifikasi dari requirement sistemnya ya, minimalnya seperti ini, power supply 400 watt. Oke, kemudian ini di bagian belakangnya seperti ini guys. Kartu grafis ini benar-benar memiliki performa yang mantul. Dia sudah 128 bit ya guys ya, karena di luar sana banyak sekali RX 550 yang masih 64 bit seperti itu, tapi di sini saya dapatkan yang 128 bit. Kalau ada fiturnya seperti ini ya, HD ready dan lain sebagainya. Oke, ini box bagian luarnya, ukurannya juga sangat minimalis. Kita langsung lanjut ke box bagian dalam ya. Kita buka dulu aksesorisnya untuk kelengkapannya ya. Oke, jadi kartu grafis ini dilengkapi dengan beberapa komponen aksesoris ya. Ini seperti ada disclaimer bahwa kartu grafis ini tuh representatif diproduksi dari Jerman ya, Sapphire Teknologi. Ini ada manual booknya, kemudian ini ada driver installation disknya ya. Dia support Windows 10, Windows 7. Mantap, tapi teman-teman tidak perlu khawatir, bisa download juga langsung di internet. Ini untuk kartu grafisnya. Di sini tampak bisa kita lihat ada static pack bawaan dari Sapphire ya, mirip-mirip dengan khas dari Zotac ya. Oke, kita intip kartu grafisnya guys. Kartu grafis ini bener-bener masih mulus banget guys, kinclong banget guys, kinclong, single fan, auto fan control ya. Ini kipas bakal muter di 55 derajat Celcius ke atas dan dia akan idle saat di 50 kurang lebih ya guys ya. Masih mulus, bening, chrome untuk chrome dari heatsink dan bautnya juga masih mengkilap ya. Untuk PCI Express 3.0 dan benar-benar sangat mulus, kinclong, terawat. Kemudian di bagian atas ini sangat minimalism ya, jadi terlihat high quality komponen dan heatsink serta ada logo emboss Sapphire di bagian sini. Kemudian di bagian exhaust-nya ya, untuk angin pembuangannya di bagian bawah. Dan untuk display ini masih lengkap untuk tutup portnya. Nah, seperti biasa kita akan tes menggunakan HDMI, dan di sini displaynya mulus, kinclong, ada satu buah display port, satu buah HDMI port dan satu buah DVI port ya. Tidak kalah istimewanya di bagian belakangnya untuk plat fibernya juga masih terkinyis-kinyis guys, terkinyis-kinyis. Untuk serinya sama ya, Sapphire Pulse Radeon RX 550 dengan serial number yang sama ya. Serial numbernya berada di sini 1285, sama dengan boxnya, dan kartu ini masih segel resmi dari pabrikan. Mantul juga ya guys ya, ada W dan D seperti itu. Pokoknya benar-benar istimewa, terkibir-kibir. Oke, kita akan langsung pindah ke PC dan kita akan benchmark ya kartu grafisnya. Oke, kita hadirkan lighting lighting dari pencahayaan ya. Kita pasang di PCI Express 3.0. Jadi ini tes kedua ya guys yang saya lakukan, dimana sebelumnya sudah saya tes pakai Firestrike dengan predikat good. Kemudian saya tes main GTA juga, performanya mulus ya guys, mulus terkulus-kulus Oculus guys, mulus terkulus-kulus Oculus. Oke, kita zoom dulu, kita pasang port HDMI nya dulu. Kita nyalakan. Jadi ini saya supply dengan power supply Coger CMX 700 watt 80 plus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul juga, terkuul-kuul, mulus, kinclong. Kipasnya ini akan idle. Kalau sudah pernah terdeteksi di PC ini, dia akan cenderung idle guys. Oke, kita menuju ke display, udah tampil ya, terkuul-kuul. Oke.
Kipasnya udah idle ya guys, sorry tadi saya belum tunjukkan, maaf. Kipasnya udah idle. Oke, jadi saya tes per 1 Oktober jam 1:30 siang ya. Ini tes kedua ya, disclaimer. Jadi kartu grafis ini sudah terdeteksi oleh sistem dengan menunjukkan bahwa resolusi layar sudah tersimpan config-nya sebagai resolusi layar Full HD ya. Oke, kita langsung buka untuk software pendukungnya. Di sini ada MSI Afterburner suhu di 35 derajat Celcius. Terus juga kita load untuk Steam ya, 3D Max dan juga GPU-Z ya. Oke, jadi di tes pertama tadi sudah saya jalankan untuk benchmark ya. Benchmarknya saya gunakan Firestrike di preset 1080, kemudian berjalan dengan mantap banget guys, dan suhu tertingginya di kisaran 68 kalau nggak salah ya. Coba kita buka lagi guys. Ini sembari menunggu loading kita look up ya untuk spesifikasinya di website. Oke, ini saya tunjukkan dulu hasil tesnya. Dia predikatnya good, mantap ya. Suhu tertinggi 68 dan memiliki pencapaian FPS mantap ya, 111 seperti itu, istimewa guys. Jamik Soro terkowo-kowo. Oke, kita coba intip spesifikasinya di website. Kartu ini bernama Sapphire Pulse RX 550 ya, 4GB VRAM-nya. Teknologinya 14 nm dengan arsitekturnya bernama Lexa ya, GCN 4.0. Software dari Sapphire berjalan di 16 kali 3.0. Di sini dia di 8 kali 3.0 ya saat ini. Kemudian render texture mappingnya di 16/32 dengan shader 512 unified. GDDR5 Samsung 4GB 128 bit dan bandwidthnya 112 guys. Jadi bandwidthnya lumayan kencang. Ada seri GTX 1050 Ti yang bandwidthnya hanya 96. Tapi di sini kita lihat kartu grafis ini 128 bit dan memiliki bandwidth 112 GB per detik ya. Di sini Adrenalin yang terdeteksi sistem versi 22.5.1 di Windows 10 64 bit DCH ya, sudah Windows Hardware Quality Labs ya. Kemudian untuk base clocknya di 1100, kartu ini boost clocknya di 1206 dengan memori clocknya 1750 MHz, mantap. Kartu ini single slot, panjangnya 15,8 cm, TDP 50 watt ya. Suggested power supply-nya 250 watt, HDMI-nya 2.0B, DisplayPort-nya 1.4A tanpa pin power tambahan ya. Oke, karena ini sudah saya tes menggunakan Firestrike, jadi tidak salahnya kita tes ringan kencang menggunakan nitrate ya guys ya. Kita gunakan nitrate seperti itu. Tadi saya juga jalanin untuk main game GTA, berjalan dia average di 74 fps, berjalan mulus, tapi kita gunakan di preset 720 tadi guys. 720 itu dipilihkan langsung by system sih. Saya sempat coba rubah ke 1980, efektif dia berjalan di 30 fps-an. Tapi kalau teman-teman semua kembali ke spesifikasi PC masing-masing ya. Ini saya menggunakan i5 4690K 4690K seperti itu. Oke, Nitrate Graphic Test 1. Kita mulai. Jadi ini kalau untuk Nitrate sendiri ini dia berjalan di preset 1080 ya, preset 1080 seperti itu. Ini semua fiturnya disable karena default ya dari Adrenalinnya belum diotak-atik, jadi install udah cuma dipakai untuk default aja, settingan default. Dia bisa performanya seperti ini guys. GPU achieve di 100%, temperatur di 59 derajat Celcius, memory clocknya 1750, core clocknya 1206 MHz ya. Seperti kemarin ada yang komen, tolong dong core clocknya ditampilin. Ini udah saya tampilin ya. Kemudian kartu ini memiliki perputaran kipas di 26% RPM ya. Ini untuk full load di 100% saat ini dengan average FPS di 74 fps, 75 fps, maksimalnya mantep guys. FPS-nya nggak dibatasi kayak biasanya, 512 fps ya. Itulah pentingnya kalau teman-teman untuk install ulang driver grafika tuh menggunakan DDU ya. DDU dibersihin baru diinstal. Setelah itu teman-teman install versi yang terbaru atau yang menurut kalian paling cocok, dan langsung dengan fresh install ya, seperti itu. Jadi performanya akan bisa
optimal dan maksimal. Lanjut ke Night Ride Graphic Test 2. Di sini tentunya untuk render dan texture mapping dari Graphic Test 2 ini lebih tajam dibandingkan yang pertama. Kita lihat skornya tidak tampil, ini on screen displaynya, tolong ditampilkan. Ya mungkin tadi karena terinterupsi oleh apa tadi ya, dari adrenalinnya ya. Oke, mantap. Berjalan di 100 fps-an guys, 80, 90, 120, 130 fps. Mantul jewel terkumpul-kumpul guys ya. Ini on screen display-nya tampil 67 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi untuk Graphic Test 2, dimana render tekstur mappingnya super duper tajam guys. Untuk kartu grafis yang masih segel, masih sangat super duper mulus like new, belum pernah dibongkar, belum pernah direpasta, dan dia bisa achieve temperatur di 69 derajat Celcius untuk 1080p full load. Itu ya masih sangat-sangat worth seperti itu ya. RPM kipas 44% dengan perputaran di 2300 RPM. Mantap jiwa ya, dia bisa achieve untuk mendapatkan speed yang mantul jewel terkumpul ya. Jadi untuk pemilihan spesifikasi PC itu benar-benar bisa menyesuaikan untuk hasil yang kita dapatkan ya guys. Seperti itu. Night Ride CPU test ya, ini prosesor test. Jadi kartu grafis cenderung idle di 2% sampai ya anggapnya 15% ya. Idle-nya saat ini sih di 4%, 0%, 4%, dan suhu sudah berangsur turun di 57 derajat Celcius. RPM kipas masih mendinginkan di 24% RPM. Sebelum kita lanjutkan untuk mendapatkan hasil yang valid dari tes kali ini, average FPS untuk prosesornya ya, ini prosesor ya guys, ini bukan VGA yang dipakai untuk render, itu di 7 fps karena saya menggunakan i5 4690K. Oke, performanya mantul jewel guys, terkuul-kuul seperti itu. Jadi setelah benchmark ini kita akan lihat tampil skornya seperti apa. Tadi menggunakan Firestack dia memiliki predikat yang good, di atas rata-rata, jauh di atas rata-rata, 4000 ya poinnya tadi untuk RX 550, 4GB, GDDR5, OC edition ya, overclocking edition, tapi ini kita set secara default seperti itu. (57 derajat Celcius mentok, nggak naik nggak turun nih, stay di 57 derajat Celcius saat menggunakan prosesor ya, iGPU, Internal Graphic Processing Unit. Oke, kita akan lihat bagaimana skornya. Oke, mantap ya guys, bisa dilihat teman-teman di situ untuk grafik score di 18.700-an. Kemudian tidak lupa pula kita lihat di sini untuk CPU skornya, dia berjalan di 5200-an, dan yang istimewa dari kartu grafisnya sendiri, dia mendapatkan skor 13.575 dengan predikatnya good. Mantap guys, good ya. Untuk suhu terendah bisa kita lihat di 34 derajat Celcius, current saat ini 51 derajat Celcius, dan full loadnya di 69 derajat Celcius. Kita lihat dulu secara grafis di sini stabil ya, cukup stabil untuk grafik test 1 dan grafik test 2 mantap ya. Kemudian untuk pencapaian tes pertama di 67 derajat Celcius, tes keduanya di 69 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi, dan tes terakhir dia cenderung turun sampai ke 55 derajat Celcius. Mantap jiwa, terkawa-kawa guys. Oke, kita lihat untuk dari thermal sensornya di sini. Untuk kartu grafis ini memiliki gap perputaran kipas itu di 0 RPM idle-nya, current-nya di 1400 RPM, dan full-nya di 2300 RPM. Untuk single fan mini ITX ini benar-benar mantul jewel terkuul-kuul. Untuk voltasenya sendiri, kalau kita lihat di sini kartu grafis ini memiliki TDP idle di 3 watt minimal ya, dan idle-nya di 11 watt, dan maksimalnya di 34 sampai 38 watt ya, core-nya maksimal. Untuk FPS mantap, 135 maksimal, minimal 5 fps, dan current atau ya lebih ke average-nya di 52 fps. Oke, nice guys, supaya durasi nggak terlalu lama juga, jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.